Halo, balik lagi dengan gua Bayu Tagusala di Ekonom Pemalas. Kali ini mau bahas dari buku yang terakhir gue baca juga dan masih menarik banget isinya. Ada satu bab judulnya It Should Be Hard dan itu menohok sekali dengan apa yang terjadi sama gue. Jadi di buku itu dia bahas soal there is no shortcut. Gak ada yang namanya jalan pintas gitu. Yang menarik adalah gue menemukan dari beberapa teman gue kayak oh enggak ada jalan pintas untuk mempelajari sesuatu, ada jalan ada cara cepat untuk mempelajari dan segala macam. Jadi kenapa ada orang bilang ada jalan pintas dan sebagian orang lain bilang nggak ada jalan pintas, dan menurut gue buku ini benar dan teman gue juga benar. Jadi yang dimaksud dengan jalan pintas itu sebenarnya bukan tanda kutip jalan pintas, tapi mengenai tentang cara cepat untuk belajar. Dalam hal ini kita ngomongin tentang kecepatan waktu untuk mempelajari, kecepatan waktu untuk melakukan eksekusi, dan kecepatan waktu untuk melakukan decision making, mengambil keputusan. Tapi nggak ada cara mudahnya gitu, nggak ada shortcut untuk bikin itu menjadi lebih mudah. Kenapa harus jadi lebih mudah gitu? Ketika temen gue bilang bagaimana cara dia mempelajari suatu eh, apa sih namanya, bahasa baru, dia selalu bilang katanya ya cara paling mudahnya itu adalah lo tahu dulu sebenarnya komponen untuk pembentukan suatu pembuatan bahasa itu apa aja. Dalam bahasa Perancis dia melakukan namanya ada catatan dan dia punya contekannya sendiri, dan dari catatan tersebut dia mempelajari hanya sebagian besar itu doang. Dia menggunakan hukum Pareto di mana 20% hal yang dipelajari itu akan muncul di 80% conversation dari bahasa Perancis yang akan dia pelajari. Jadi dia melakukan Pareto. Tapi kalau misalkan lu bilang kayak apakah dia mau pelajari secara bahasa Prancis secara keseluruhan, ya enggak juga. Dia cuma mempelajari bagaimana cara untuk berbicara bahasa Prancis dengan cara cepat. Dan Pareto tersebut akhirnya membuat bahwa segala sesuatu yang dia pelajarinya itu jauh lebih cepat dibanding sebelumnya gitu. Terlihat bahwa dia lebih expert, lebih cepat. Padahal sebenarnya ada banyak hal atau 80% hal lain yang dia tidak harus pelajari juga. Sama halnya dalam kehidupan, dalam decision making ataupun lain sebagainya, itu sebenarnya lu mesti cari dulu ada 20% dari hal yang berpengaruh terhadap 80% dari decision making yang lu akan kerjakan gitu. Sama halnya kayak evaluasi perusahaan. Problematikanya untuk menemukan 20% dari hal tersebut itu ada butuh lu expert sendiri di bidangnya gitu. Lu butuh expertise, butuh keahlian. Dan untuk mendapatkan keahlian tersebut itu beneran gak mudah sama sekali. Artinya lu harus mempelajari dulu 100% dari keseluruhan bagaimana cara lu mempelajari hal tersebut, sehingga lu bisa mendapatkan dan mematok bahwa oke, 20% hal ini sudah mencangkup 80% dari kemungkinan yang akan terjadi. So that's it, itu yang dibutuhkan gitu. Even dalam investment sendiri, teman gue pernah bilang bahwa lu tuh sebenarnya nggak harus akurat, nggak butuh presisi, nggak butuh presisi banget. Yang penting akurat gitu. Jadi kalau lo melakukan valuasi nggak harus 100% benar, 80% benar aja. Oke, tinggal lu tambahin dengan 30% bahwa lu ada ruang kesalahan dari 80% tersebut, sehingga kalau terjadi kenapa-napa pun lu masih membukukan keuntungan, nggak rugi-rugi amat, nggak jeblok-jeblok banget. Nah, jadi kalau misalkan lu ngelihat orang-orang yang melakukan valuasi dengan cukup mudah atau melakukan pekerjaan itu dengan cukup baik, lu mesti cek dulu sebenarnya dia expert di bidangnya, berapa lama waktunya yang dibutuhkan untuk sampai ke sana gitu, sehingga bisa tahu bahwa 20% hal yang dikerjakan itu adalah 80% dari hasil kemungkinan. Dan jangan salah bahwa dalam kehidupan lu nanti, dalam valuasi juga, lu akan menemukan yang namanya kemungkinan-kemungkinan kecil di mana tiba-tiba hukum Pareto lu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ternyata lu keluar dari terjadi yang namanya anomali di mana 20% momen yang harusnya nggak keluar, which is kalau misalnya 20% dari apa yang lo kerjakan menghasilkan 80% dari momen yang ada, 20% momen yang keluar itu ternyata nggak bisa lo harus pelajari secara spesifik. Jadi kayak 80%-nya lagi benar-benar ilmu yang spesifik untuk akomodir 20% yang kecilnya itu. Dan itu bisa membuat diri lo juga langit dan bumi.
Gue mempelajari valuasi dengan beberapa metode itu cukup banyak, tapi menurut gue metode yang 20% yang gue miliki ini itu jauh lebih baik dibanding gue harus mempelajari semua yang di 80% lainnya gitu. Problematikanya akhirnya gue kehilangan uh, saham-saham yang kemungkinan besar bisa terbang waktu zaman itu, dimana akhirnya gue menyadari bahwa perusahaan-perusahaan yang mungkin gue miss pada waktu itu sebenarnya di luar kendali gue, karena gue memang stick dengan 20% yang gue miliki itu yang menghasilkan 80% dari outcome dari investment gue. Kalau misalkan gue berusaha untuk akomodir seluruhnya 100% dari valuasi yang ada, ya habis waktu gue gitu. Sehingga gue lebih memilih mungkin kayak apa ya, kalau misalkan Buffett pernah bilang, ya lo ngerti circle of competence lo lah. Lo tahu kompetensi lo di mana, lo tahu kompetensi lo bagaimana cara menilai perusahaan. Gak harus 100% lo benar, asal lo terbaik di bidang kompetensi tersebut. Gue rasa lo akan menemukan keuntungan dari valuasi saham yang lo kerjakan di kompetensi lo sendiri. Jadi ya gue mungkin udah 13 tahun ya, gue lupa kayaknya 14, baru 2013, 12 tahun mau jalan 13, dimana dari karir gue sebagai investor kelihatannya gue udah melihat banyak hal. Kalau misalkan lu bakal ngelihat bahwa anak muda itu bisa bakalan wah nanti dalam 1 atau 2 tahun kemudian terus tiba-tiba beritanya menghilang, ataupun tiba-tiba lu bakal menemukan ada sosok yang tiba-tiba dianggap jenius, tiba-tiba dia menghilang karena ya hal tersebut. Karena mereka berusaha untuk melebarkan kompetensi mereka, padahal mereka sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat dengan kompetensinya tersebut. Instead itu akhirnya berubah dari yang valuasi menjadi gambling. Salah nggak? Nggak juga gitu. Karena itu adalah salah satu cara untuk mempelajari hal tersebut. So, kembali lagi, there is no shortcut, there is no easy way to do valuations ataupun decision making. Dan gue bisa bilang it appears to be easy to be when we are see others, karena mereka sudah mengerjakan PR ya, mereka sudah mengalami asam garam pengambilan keputusan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika lu sudah menjadi expert di bidangnya, it will be like appear to be easy, tapi kenyataannya lu sebagai expert akan paham bahwa it wasn't easy. Ini cuma lebih mudah karena gua lebih cepat mengerti, lebih cepat untuk memahami, dan gua sudah mempelajari industrinya, sehingga dalam mengambil keputusan gua akan lebih cepat. Dan gua akan tutup dengan Lo Keng Hong pernah ngobrol. Waktu itu sempat ngobrol kayak dia bilang, ya gue ngambil keputusan cukup cepet sih. Kalau misalkan dalam satu perusahaan ada gue melihat dia murah, gue akan segera cepat-cepat beli gitu. Karena gue sudah mempelajari company ini cukup lama gitu, sehingga ketika momennya keluar ya gue tahu harganya murah ketika saat tersebut keluar. Dan kalau misalkan harganya murah ya gue beli. So that's it. Kita ngelihat LKH mungkin cepat mengambil keputusan dan mendapatkan keuntungan cukup besar ya karena dia mengerjakan PR-nya cukup lama. Dan untuk mendapatkan status hal seperti kayak living legend seperti dia, gue rasa akan butuh banyak waktu. So that's it. Kalau misalkan ada pertanyaan, lu bisa ngobrol sama gue via DM ke Instagram gue @bayutabusala atau @ekonompemalas, atau lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.